Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Hai, apa kabar pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Ngobras, ngobrol bareng komunitas kembali hadir menemani Anda di edisi kali ini. Dan tentu saja bersama Titi akan menemani Anda dengan salah satu komunitas yang bisa dikatakan komunitas yang selalu memberikan yang terbaik dan juga menaburkan kebaikan ya. Dan kali ini, di episode kali ini kita bersama dengan salah satu komunitas namanya Tabur Baik bersama Pak Yudi Ananta selaku pendiri dan juga ada fasilitatornya juga ternyata ya yang memberikan fasilitas gitu ya untuk komunitas Tabur Baik ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Titi. Apa kabar Pak Yudi, Pak Sis? Ya, Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Iya, yang pasti senang sekali bisa menghadirkan dari komunitas Tabur Baik gitu ya, yang bisa dikatakan ini juga akan memberikan dampak positif juga untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb gitu. Amin. Nah, kita kenalan dengan Pak Yudi Ananta dulu nih. Pak Yudi ini kan sebagai pendiri dari Tabur Baik ini, komunitas Tabur Baik ini sudah mulai sejak kapan nih Pak Yudi untuk komunitas Tabur Baik sendiri? Baik, terima kasih Mbak Titi dan juga terima kasih untuk RRI Sumeneb ya yang sudah mengundang saya dan Pak Aziz untuk bisa sharing di acara yang luar biasa ini. Iya. Untuk Tabur Baik sendiri ya, perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Nama saya Yudi Ananta, selaku founder atau pendiri komunitas Tabur Baik. Iya. Nah, sebelum kita flashback ke belakang ya, sebelum komunitas Tabur Baik, saya juga sebagai pendiri atau founder komunitas Para Sales Super Nusantara atau disingkatnya KONUS. Nah, KONUS. Ini mungkin yang jadi apa istilahnya ya, jadi motivasi nantinya terbentuk sebuah komunitas Tabur Baik ini. Karena di komunitas KONUS itu saya pribadi gitu ya, memang ingin selalu menanamkan kebaikan dan bisa bermanfaat buat sesama. Iya. Nah, alhamdulillah di KONUS itu dengan anggota seluruh ya beberapa masyarakat tidak hanya dari Sumeneb ya, ada beberapa profesi yang bergabung termasuk juga tokoh nasional dan anggotanya sudah se-Indonesia. Yeah. Nah, itu akhirnya di dalam perjalanannya kalau di KONUS itu didirikan tahun 2015. Nah, kalau komunitas Tabur Baik itu saya dirikan tanggal 18 Juni tahun 2023. Jadi masih baru lah ya Pak Yudi. Anget-angetnya gitu ya, masih bayi-bayinya ya. Berapa? Dua tahunan ya. 2 tahunan ya. Hampir 3 tahun gitu. Hampir 3 tahun berjalan gitu ya. Jadi di komunitas Tabur Baik ini memang lebih spesifik lagi ya, namanya saja kan komunitas Tabur Baik. Tabur Baik, ya. Jadi di komunitas saya itu dan
tidak hanya di offline kita gerak, tapi juga di online ya. Kita ada grup WA di sana aktif juga. Di sana sudah saya terapkan aturan atau SOP lah ya, seperti gitu ya. Jadi harus berkata-kata yang baik. Oke. Namanya saja tabur baik. Berarti harus berkata-kata yang baik, betul, perbuatan yang baik gitu ya Pak Yudi. Jadi biasanya kalau kita tahu kan banyak ya grup WA atau apa, pastilah di sana ada perbedaan itu biasa gitu. Nah, kadang sampai ada perselisihan atau hal-hal yang inilah ya sampai akhirnya bertengkar. Nah, kalau di komunitas tabur baik saya sudah tekankan aturannya jelas bahwa aturan mainnya adalah pertama harus berbicara yang baik. Itu SOP-nya. SOP-nya. Jadi salah satunya. Ya, jadi saya harus memberikan aturan yang jelas biar anggota-anggota saya juga menerapkan gitu kan. Jadi kalau ada jadi mereka semua akhirnya sungkan yang mau berkata tidak baik. Betul. Jadi berkata yang baik, bicara yang baik. Sebenarnya SOP-nya nggak banyak-banyak ya Pak ya. Hanya satu, berkata yang baik, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Udah bisa bergabung gitu ya Pak ya. Jadi garis besarnya baik itu sudah. Berbicara, berkata, berbuat apa segala macam. Berpromosi juga harus yang baik-baik. Oh, promosinya harus yang baik-baik. Mempromosikan, membranding diri gitu misalnya, yang baik-baik gitu ya. Oke. Nah, Pak Yudi sebagai pendiri di Kabupaten Sumeneb sendiri sudah ada berapa anggota yang bergabung nih, Pak Yudi? Ya, kalau anggota saya sendiri sih saya pastikan tidak banyak ya, karena apalagi yang berkaitan dengan kebaikan itu butuh perjuangan ya. Perjuangan apalagi menggait fasilitator. Betul. Jadi kan benar-benar berjuang yang tiada henti ya untuk meyakinkan orang bahwa komunitas ini benar-benar kita di rel yang baik gitu ya. Ya kalau bisa dijumlahkan di angka itu, kalau di Kabupaten Sumeneb mungkin secara fisik itu ya ada sampai maksimal 10 orang. Tapi kalau di online itu karena ada beberapa ya seratusan lah ya. Karena ada ya di Surabaya, di Jakarta, ada beberapa lain lah. Berarti dari luar kota pun kalau misalnya ingin bergabung di komunitas tabur baik ini bisa di grup online ya. Di Karena grup kita kan online tidak hanya kegiatan secara langsung tapi juga share, kayak mendatangkan narasumber, berdiskusi tentang ya kebaikan lah. Nama programnya saja tahu enggak Mbak Titi? Tabur kebaikan. Nah, namanya Bicara Baik. Oh, oke. Itu salah satu kegiatan yang sering dilakukan secara online ya. Oke. Sama Pak Yudi dan juga teman-teman gitu ya. Untuk diskusi. Oke, biasanya kalau kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas dari Tabur Baik sendiri, kegiatan apa saja nih Pak Yudi? Ya pasti itu sharing online ya, diskusi online karena tadi salah satunya belajar sharing. Ya. Betul, sharing. Terus kemudian untuk yang lain ya, jadi latar belakang dari komunitas Tabur Baik ini terbentuk adalah ketika saya pribadi ya, maksudnya saya pribadi karena bagaimanapun kita tidak mungkin menyuruh orang lain baik ketika diri kita itu diri pribadi ini masih tanda kutip kurang baik gitu ya. Itu yang ada teori ya sebetulnya. Nah, itu melihat saya pribadi sering menjumpai ada ibu-ibu ya kan atau bapak-bapak di jalan yang kebetulan kehabisan bahan bakar ya kan, atau ada ban sepeda motornya itu kempos ya, sehingga itu butuh bantuan. Tapi saya lihat kok banyak yang cuek juga itu ya. Nah, dari sanalah ada ide gitu ya, ada ide pengen sih suatu saat sampai gitu ya, ada sebuah keinginan ya, ada sebuah impian ya. Impian suatu saat ada sebuah mobil ya, mobil itu yang standby ya, standby. Tapi standby-nya itu terus saya berpikir ini harus keliling ya. Keliling itu bukan cari masalah tapi cari kebaikan gitu ya. Dan melihat ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan di jalan, nah mobil ini sigap. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bahan bakar, sudah kehabisan bahan bakar sepeda motornya, membutuhkan bantuan gitu ya, bantuan seperti mobil kah atau jadi lain-lainnya gitu ya, terkait dengan kendaraan gitu. Jadi ada kru ya, kru di mobil itu bisa satu driver sama satu yang di sampingnya. Jadi langsung sigap mengeluarkan, ya kita sediakan BBM atau peralatan-peralatan
berkaitan dengan perbengkelan itu, ketika ada orang yang membutuhkan kita langsung sigap memberikan bantuan. Oke. Dan ternyata butuh waktu berapa lama ya, sebentar ya. Bertemu dengan Pak Asis ini sebagai fasilitator itu di luar dugaan. Di luar dugaan dan baru atau sudah? Baru. Kita kenal udah sampai belum 1 bulan. Iya, belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan ternyata Pak Asis sudah bersedia menjadi fasilitatornya langsung gitu ya. Bismillah. Oke. Nah, ke Pak Asis dulu nih. Pak Asis kan berjumpa dengan Pak Yudi gitu kan, tidak terlalu lama dan akhirnya memutuskan untuk ya sudah, saya akan menjadi fasilitator dari komunitas tabur baik ini gitu, yang didirikan sama Pak Yudi. Seperti apa nih? Ya, apa fasilitas yang diberikan oleh Pak Yudi nih? Pak Asis ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Titi, terima kasih RRI juga. RRI Sumenep ya. Ini keren banget sih. Gitu, dan sebelumnya mungkin juga saya orang awam dari luar yang baru tahu bahwa memang RRI ini sudah berbeda, gitu ya, sudah kita bisa nonton juga, gitu ya, bukan hanya mendengarkan, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu orang-orang lain yang seperti saya yang harus tahu, gitu. Iya, benar. Kalau boleh tahu Pak Asis dari daerah mana? Ya betul, memang mungkin dari cara saya ini langsung ditebak orang selalu ya, gitu. Jadi saya ini dari Bandung, dari Bandung. Mbak Titi. Saya ini dari Bandung. Memang saya di sini tuh kebetulan qadarullah saya di hire oleh salah satu lokal gitu, orang lokal di sini, namanya Bapak Nelwan, Muhammad Nelwan Pasya. Beliau yang masih muda, kreatif, terus religius. Nah itu keren. Dan memang qadarullah juga kita itu sedang melakukan sisi sosial juga, tapi melalui bidang kita, yaitu memberikan pengecekan gratis untuk mobil ya, gitu kan. Itu tanpa dipungut biaya apapun gitu, sepeser pun, nyebrang pun gitu, kita enggak gitu. Secara nggak sengaja saya itu kan lagi di pom bensinnya Pak Yudi ya, di sana. Kebetulan sama istri saya, dan memang ada yang memang mencolok juga sih. Pertama dari saya yang ngomong begini gitu ya, sudah terlihat ternyata bukan dari gitu. Sumenep gitu. Betul. Terus istri saya juga bukan orang Indonesia gitu ya, jadi mungkin banyak mencolok orang di situ ya. Salah satunya Pak Yudi gitu, nanya, terus ngobrol sama istri saya nggak bisa bahasa Indonesia, gitu kan. Akhirnya ngobrol dengan saya gini cerita. Wah, ini Pak cocok, karena saya waktu di Bandung pun kita pernah melakukan, sebelum di Sumenep melakukan pengecekan mobil gratis. Di Bandung kita pernah melakukan pengecekan general check up untuk orang gitu, untuk manusia, gratis juga. Gratis. Nah, ini sesuatu yang sosial ini menarik, dan akhirnya Pak Yudi, ya Allah tuh memang menyatukan saja gitu, mempertemukan gitu, orang baik dengan orang baik gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa di situ ya. Dan saya akhirnya diajak Pak Yudi ngobrol, kayak saya punya konsep begini. Wah, boleh loh Pak. Saya bilang, karena kebetulan kami juga ada armada yang sedang keliling-keliling sekarang melayani orang-orang yang membutuhkan pengecekan mobil gratis gitu ya. Sosial juga di situ. Mungkin bisa dimasukin tuh. Jadi tinggal apa nih yang kurang? Berarti kan bensin di mobil, terus alat-alat untuk ban gitu ya, untuk tambah ban gitu, itu kita siapkan. Nah, termasuk tadi Mbak Titi, saya di perjalanan ke sini saya mikir juga gitu biar lebih efektif. Nah, tadi ada satu ide juga untuk layanan antar sedekah Jumat gitu ya, kayak gitu. Nah, itu mungkin juga bisa di salah satu, karena kan saya berpikiran kan banyak juga orang yang dari rumah tuh dia banyak pengen sedekah ke masjid, tapi barangnya banyak, terus dia harus nyari-nyari angkutan gitu ya. Gitu. Jadi menyediakan juga nih sebagai fasilitatornya. Gitu. Waduh, boleh, kita jasa keren. Jangan hanya mereka yang punya sedekahnya nyiapin kan, ya, kita nyediain armada nganterinnya gitu kan, dapat sedekah bagian juga ya, seperti itu. Itu. Mungkin seperti itu. Kalau dari Pak Asis sendiri, ada berapa anggota nih yang udah disiapkan untuk mungkin untuk komunitas tabur baik ini, yang dimana di situ memfasilitasi seperti ada fasilitas mobil yang siap antar jemput misalnya.
Itu ada berapa orang nih? Nah, betul, krunya kebetulan kalau armadanya satu ya. Kita ada armadanya satu, terus di dalamnya itu karena memang kita juga untuk tadi pengecekan gratis, jadi memang ada ahli mekanik ya. Di situ ada ahli mekanik juga. Nah, terus ada alat-alat otomotif yang mungkin ada tambahan tadi yang untuk seperti itu. Terus ada juga koordinator di lapangannya namanya Pak Saleh. Namanya itu juga asli Sumeneb. Nah, beliau yang kesana kemari, terus ketemu orang, terus menolong orang gitu. Nah, ini yang langsung gitu. Jadi kurang lebih biasanya kru kita tuh ada 3 orang di lapangan yang jalan. Yang jalan. Nah, itu berarti armadanya terus jalan keliling-keliling ya, sampai hari ini masih jalan. Sudah sampai di mana saja nih untuk armada, dan sudah ada berapa orang yang ditolong oleh Pak Aziz atau dari fasilitas Pak Aziz sendiri nih yang kalau untuk dari yang kaitannya dengan otomotif sih sampai ini mereka permintaan sangat banyak ya, karena telepon langsung ke kita gitu. Terus Pak bisa nggak, sampai dari Sampang itu ada permintaan, cuma saat ini kami masih jangkauannya yang Sumeneb saja. Saya bilang kemarin kita nyebrang pulau juga ke Talango. Oh, berarti udah sampai di Talango. Waduh, keren. Banyak yang nanya, terus ini siapa yang bayar gitu ya? Transportnya nggak usah, siapa yang bayar gitu. Saya bilang nggak usah mikirin itu gitu ya. Pokoknya Bapak kebutuhannya untuk apa di situ kita datang gitu ya. Yang memang sesuai dengan yang kita bisa siapkan ya, termasuk kayak kondisi yang dari tabur baik ini kan orang-orang di jalan yang memang urgensinya sangat tinggi ya gitu. Dan biasanya kebanyakan masyarakat itu terkadang cuek gitu dengan hal itu cuek ya. Banget ya. Nah, biasanya kalau memang kita lagi kepepet nih, misalnya tidak ada yang menolong, memang mungkin jauh dari jangkauan juga, misalnya menghubungi Pak Aziz atau armada dari Pak Aziz itu seperti apa? Ada nomornya. Ada bisa ngecek media sosial kah atau di mana gitu? Betul. Kita ada nomornya, jadi kalau dalam kondisi urgent atau kepepet kita ada nomor di nomor WhatsApp ya, 0813 85 600 888. Itu nanti yang angkatnya nanti ada Pak Saleh namanya, yang nanti bisa menghubungi ke teman-teman yang membutuhkan kondisinya. Oh gitu. Seperti itu. Sigap ya. Iya, sejauh ini adakah kendala nih dari Pak Aziz yang memfasilitasi masyarakat di Kabupaten Sumeneb khususnya, apa ada kendala atau kendala apa yang sering dihadapi nih? Ya, ini sih lebih ke apa ya? Jadi kadang banyak yang lebih ke pemanfaatan sih sebetulnya. Contoh ketika urgent yang kan beda ya, butuh antara dia itu sisi bisnis. Contoh pengen dibenerin mobil, kalau itu kan bengkel Pak, gitu kan. Gitu, walaupun kita ada layanan cek gratis gitu ya. Benerin ya ke bengkel Pak gitu. Itu kita hanya bisa ngecekin mobilnya, atau Bapak habis bensin. Ya di rumah habis bensin, ya berarti kan Bapak harus beli bensin kalau itu Pak, ya kan? Nah kita itu posisi yang urgent, yang di jalan, benar-benar kan, apalagi motor terutama sih. Saya sering lihat ya motor di jalan, terus dia ngedorong sendiri gitu ya. Terus jauh dari rumah misalnya gitu ya. Kan. Itu kan kalau mobil ya, mohon maaf ya, biasanya kan dengan mobil itu orang juga bisa istirahat dulu kan di situ sambil menunggu. Tapi kalau motor kan urgensinya lain. Iya, gitu. Benar-benar. Nah, tapi lebih difokuskan di ya, sepeda motor gitu kebanyakan yang seperti itu gitu. Nah, ada juga yang kadang-kadang kita juga kan pengecekan gratis nih. Iya. Banyak yang lucu juga, Pak, boleh nggak bantuin ngecek? Boleh Bu, di mana? Saya bilang gitu. Nanti kita disusun kapan bisanya gitu. Ya ini satu mau beli mobil gitu. Wah, kalau mau beli mobil nggak bisa Bu. Kalau itu saya jadi konsultan. Gitu. Jadi memang bermacam-macam. Bisa dikatakan tantangan gitu ya. Jadi konsultan untuk mereka, dan mohon maaf ini
jadinya kan saya juga nggak mau mempengaruhi orang, walaupun di tim kami ini kan di tim lapangan ini kan ada ahlinya. Ada ahli lah. Tapi nggak mau kan mereka jual beli ya, jual beli terus kita mengecekin terus akhirnya wah ini mobilnya jelek, jangan dibeli. Wah itu kan jadi mempengaruhi orang. Yang tadi nanti dimusuhin dong yang Pak Aziz. Tadinya mobil baik jadi mobil nggak baik gitu. Nah itu kita memang banyak ya yang lebih ke arah sana gitu ya, meleset. Tapi tetap kita batasin yang urgensinya memang beda kan, sisi urgensinya yang memang dia itu butuh banget seperti itu. Itu sih Mbak Titi. Jadi memang seperti Pak Aziz tadi memang menyediakan layanan gitu kan ya. Tapi ada baiknya untuk yang ingin layanan dari fasilitas dari Pak Aziz sendiri harus tahu juga urgensi tidak gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan juga oleh Pak Aziz gitu ya sebagai fasilitator, selalu ataupun ada, juga setiap hari ada yang langsung terjun di masyarakat gitu ya. Oke, nah nanti kita akan kembali lagi pendengar ataupun juga pemirsa, kita akan bertanya lagi mengenai kegiatan apa nih yang mungkin nanti akan dilaksanakan ke depannya oleh Pak Yudi ataupun juga Pak Aziz sebagai fasilitator. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas Rp1.000, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan Rp50.000 keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar dan pemirsa, masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Tabur Baik, masih bersama Pak Yudi dan juga Pak Aziz. Baik. Ya, seru sekali obrolan kita ya Pak Yudi dan juga Pak Aziz berkaitan dengan komunitas Tabur Baik ini yang ternyata baru beberapa bulan bertemu tapi udah langsung klik nih Pak Aziz dan juga Pak Yudi untuk memberikan yang terbaik khususnya untuk masyarakat Sumeneb yang memang membutuhkan kayak tadi bantuan, fasilitas gitu ya, seperti yang tadi disediakan oleh Pak Aziz tadi gitu ya, yaitu armada mobil seperti itu. Dan ternyata macam-macam juga ternyata ya, yang bisa dikatakan yang ingin minta tolong pun juga macam-macam gitu ya. Jadi menghadapinya pun juga harus sabar gitu Pak Aziz. Ya, oke. Sejauh ini nih Pak Yudi sebagai pendiri dari Tabur Baik gitu ya. Nah, bagaimana nih mungkin kegiatan kelanjutan dari Pak Yudi ke depannya bersama Pak Aziz, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang nanti akan ada? Gitu ya. Baik, yang pasti yang pertama itu kan kami harus konsisten. Iya, benar. Istiqomah ya. Jadi kebaikan itu tidak cukup hanya 1 kali 2 kali. Itu harus berulang-ulang ya. Di luar mobil baik yang baru kami luncurkan gitu ya Pak, bersama Pak Aziz sebagai fasilitator. Kami juga biasanya sih mendapat ini adalah beberapa masyarakat Sumeneb yang minta tolong macam-macam juga. Ada kabel
kabel itu kabel listrik atau apa Yap. itu sudah lama ya, anggaplah bisa dikatakan berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak ada respon ya dari daerah setempat itu ya. Akhirnya kami dari Tabur Baik ini fasilitasi ke pimpinan dari ya PLN, ada juga beberapa waktu lalu kami melihat ada di sebuah ruas jalan di Kabupaten Sumeneb ya, ada ternyata itu ada apa namanya ya, kabel, bukan kabel, apa namanya kalau air itu pipa ya, pipa PDAM ya, pipa lah ya, pipa itu ini keluar biasanya kan aspal ya, ada yang bocor. Nah itu kelihatan pipanya. Jadi sedangkan sepeda motor, mobil lalu lalang di sana. Nah saya berpikir ini kalau nggak segera diatasi akan bocor. Nah yang pasti akan kerugian kepada pihak terkait dan juga ke masyarakat. Ya, nah langsung kami hubungi ke pihak terkait dan tidak kurang dari 24 jam bisa dihitung berapa menit, langsung direspon, langsung dicek, disurvei, langsung diaspal waktu itu. Macam-macam sih. Ada juga ruas jalan yang berlubang ya, kami sampaikan juga kepada pihak terkait. Alhamdulillah direspon. Berarti sama seperti RRI juga yang biasanya tiap pagi tuh tiap hari Senin dan Jumat itu ada program Halo RRI. Jadi kita menerima aduan dari masyarakat juga. Gitu ya. Kaitannya juga Tabur Baik ya. Iya, kaitannya juga Tabur Baik gitu betul. ya. Oke, nah kalau dukungan seperti apa nih juga yang diharapkan oleh Pak Yudi sebagai pendiri dari komunitas ini nih? Baik. Yang pasti tujuan sebenarnya kami ini dengan tagline jadikan kebaikan sebagai hobi ya. Jadi baik lagi, kita nggak mungkin nyuruh orang untuk selalu berbuat kebaikan kalau diri kita sendiri tidak hobi. Iya. Itu harus dalam diri kita harus hobi dulu. Kalau sudah hobi, kita mancing ikan aja berjam-jam tidak dapat, senang ya, gitu ya. Iya, Nah, kalau ketika udah hobi. betul kan? Benar. Sama dengan kebaikan, dan pastinya kita melakukan kebaikan itu, mohon maaf, tidak usah mengharap imbalan. Itu yang harus ditekankan, karena prinsip saya adalah mudahkanlah urusan orang lain, niscaya Allah yang akan memudahkan urusan kita. Wih. Itu yang harus Kalimat yang ini ya Saya ingat. masuk ya. mengingat diri, just reminder gitu, harus ingat diri. Oke, gitu ya. oke. Jadi itu yang harus selalu kita biasakan. Nah, Oke. otomatis kalau sudah kita lakukan, jadikan hobi, harapannya adalah bisa bermanfaat buat sesama. Gitu. Dan tidak hanya dari komunitas Tabur Baik ya Pak Aziz ya. Saya harapkan masyarakat luas Kabupaten Sumeneb dan sekitarnya bisa bersama-sama kita wujudkan yang namanya desa baik, gitu kan, kota baik, kampung baik, kan seperti itu dan lain-lain. Pokoknya identik dengan baik semua. Oke. Kalau sudah baik-baik semua, yang tidak baik akan menjauh gitu. Akan menjadi baik, Pak. Iya, akan seperti menjadi Pak baik, Aziz ya. gitu ya, tujuannya baik. Nah ternyata ada teman di Kabupaten Sumeneb yang juga punya tujuan yang sama gitu ya Pak Aziz ya. Alhamdulillah. Ada magnet ya. Ada magnet Ketarik gitu ya dia. kan, ketarik jadinya ya. gitu Betul. kan. Dan kalau Pak Aziz ini sebagai fasilitator gitu kan ya, yang memberikan armada, fasilitas armada gitu, yang berkeliling ke kabupaten di seluruh Kabupaten Sumeneb. Sumeneb. Nah tempatnya itu ada tempat khusus kah gitu yang misalnya base ya, nih base camp ya. base campnya lah gitu Pak Aziz, yang mungkin masyarakat bisa langsung minta ke sana gitu, tolong dong Pak cekin misalnya itu seperti apa nih? Jadi kalau untuk saat ini sih memang belum tempat yang pasti ya. Yap. Kita kadang di tempatnya Pak Yudi di SPBU yang Yap. Kolot, terus kita juga ada di tempat kami yang di depan Pengadilan Agama Gedungan itu gitu. Nah jadi masih seperti itu. Cuma memang nanti juga kami akan informasikan itu mengenai titik-titik yang sedang berada di mana nih kondisinya, gitu kan, karena misalnya yang satu di barat gitu ya, karena saya belum tahu banyak nih belum daerah Sumeneb Daerah kan. Sumeneb ya. Jadi misalnya daerah Lenteng gitu, orang kesusahan tapi mobil lagi di kali anget gitu kan. Nah minimal kita akan memberikan info itu
entah itu lewat media sosial atau apapun, bahwa posisinya jam segini lagi di sini. Jadi minimal sekarang lagi di sini dan saya ada di sini, kan itu bisa lebih cepat ya. Oke. Nah, kalau media sosial biasanya masyarakat di Kabupaten Sumeneb itu bisa cek media sosialnya di mana nih Pak Asis? Nah, kalau Mungkin untuk bisa di-share juga ya kali aja gitu kan, saya lagi di jalan terus saya lagi urjan gitu kan ya. Armada gitu ya. Ya. Nah, seperti apa nih? Nah, kalau untuk Tabur Baik memang masih dalam building ya, dari masa pembangunan untuk beberapa platformnya gitu ya. Nanti kita bekerja sama, jadi saat ini memang masih WhatsApp saja sih Bu, Mbak Titi, betul. Cuma ada satu tadi terkait daerah, karena memang saya bukan orang Sumeneb, kami datang dari luar, tapi saya justru sangat bangga dengan orang Sumeneb, dan banyak hal yang saya justru contoh ya, Sumeneb ini orang nggak banyak tahu Bu, bahwa di sini itu banyak tempat yang bagus. Ya, saya kemarin pernah live sama Pak Yudi, saya lagi di mangrove. Saya buat backgroundnya mangrove supaya orang tahu, dan itu banyak banget yang lihat itu di mana, itu di mana. Nah, masalahnya yang posisi di mana saya bisa masuk untuk melakukan kebaikan, itu yang saya cari kan, gitu. Jadi saya pernah ke Pantai Kasogi, salah satu juga tempat wisata di sini. Ketika masuk sekarang sudah tutup. Ya, kenapa? Karena memang mereka itu butuh biaya operasional, gitu. Siapa yang mau bayar, yang bersihkan, gitu, yang akhirnya jadi tutup, gitu. Nah, saya akhirnya terpikir kemarin, saya setiap Sabtu Minggu saya explore, dan saya bilang ke semua yang yang saya datangin, gak usah berpikir uang dengan saya. Jadi tanamkan itu dulu gitu. Karena kalau berpikir ngedatangin saya harus bayar uang, mereka akhirnya segan Bu, nggak mau datang. Dan ke staff kami pun, ke kru kami yang ada di mobil itu, saya bilang nggak boleh ada tips. Sekalipun makanan pun nggak boleh, saya bilang. Karena saya sudah sediakan makan di mobilnya, saya sudah sediakan minum di mobilnya. Karena apa? Karena kalau berpikir begitu, terima kasih, alhamdulillah, bismillah. Kalau berpikir bahwa mau kita butuh pertolongan tapi nggak enak ya, harus ngasih, itu akhirnya mereka kan jadi segan. Nah, dan dari sisi kru juga jangan pernah berpikir untuk dapat apa, mau dikasih apa. Jadi ya kita memang harus lapang dulu, berangkat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya tanamkan ya, termasuk ke beberapa tempat-tempat di sini. Ya, sambil saya menikmati, bersyukur kepada Allah atas rezeki tempat yang ada gitu di Sumeneb. Sambil juga saya berharap bisa mengeksplor tempat-tempat tersebut, dan orang lain banyak tahu, sehingga banyak datang, banyak wisatawan, dan itu kan bisa menjadikan pemasukan buat mereka untuk menjadi operasional buat mereka gitu. Jadi selain memberikan fasilitas kayak armada, ternyata informasi juga gitu ya, memperkenalkan Kabupaten Sumeneb juga khususnya gitu ya. Karena banyak yang bagus Bu di sini, benar. Baik Pak Asis, waduh keren sekali ya, dan mudah-mudahan Pak Asis selalu jadi fasilitator untuk Tabur Baik ini. Dan perlu diketahui juga Mbak Titi bahwa bisa dicek ya Pak Asis, bahwa konsep mobil bike ini belum ada di Indonesia. Benar. Saya baru mendengar hari ini juga nih. Dan Pak itu harus Yudi. dimulai dari Sumeneb nih. Wih, keren. Karena orang Sumeneb. Oke. Nah, mungkin harapan ke depannya nih Pak Yudi ataupun juga mungkin dari Pak Yudi dulu. Siap, baik. Yang pasti harapan saya ke depan, Tabur Baik ini bukan hanya untuk komunitas Tabur Baik saja. Tagline-nya memang jadikan kebaikan sebagai hobi. Nah, ini bukan hanya hobi dari kami anggota komunitas, tapi juga bisa hobi ini berkembang ke kampung, RT dulu lah ya, dari paling keluarga, RT, desa, kemudian kecamatan, dan bahkan kota, ya kan. Nah, ini yang harus PR kita semua, bagaimana kebaikan ini menjadi sebuah hobi dan harus terus kita laksanakan. Dan semoga saja dengan adanya komunitas Tabur Baik ini yang difasilitasi juga oleh Pak Asis ini, kita terus konsisten ya Pak Asis ya, untuk terus berkolaborasi demi kebaikan dan untuk masyarakat Sumeneb yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke, kalau dari Pak Asis sendiri sebagai fasilitator dari komunitas Tabur Baik sendiri seperti apa nih?
Sebetulnya kan yang paling susah itu konsistensi. Benar. Nah itu saya sendiri sih punya prinsip untuk ekososialnya ya, yang membangun ekosistem sosialnya itu. Jadi memang semua orang kan pasti mengutamakan dulu sisi ikhtiarnya, sisi gimana saya harus menghidupi keluarganya. Tapi itu bisa akan dapat justru ketika kita bisa bersinergi, berkumpul setiap minggu, konsistensi tadi ya, membangun konsistensi, kita berkumpul, kita berdiskusi, sehingga dari kumpulan sosial ini akhirnya dampak-dampak ke ekonomi itu bisa tumbuh, gitu. Nah itu mungkin dari saya lebih ke ayo kita eratkan gitu, ayo kita jalin ekososialnya kita lebih kuat gitu supaya tumbuh, gitu. Oke, wih. Ini banyak pelajaran yang saya ambil nih di ngobrol komunitas malam hari ini dan di episode kali ini gitu ya Pak Yudi dan juga Pak Aziz. Pelajaran baik yang pasti pelajaran baik yang saya dapatkan ya di episode kali ini tentang bagaimana kita berbuat baik yang tidak perlu ada impact kepada kita seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Aziz ataupun juga Pak Yudi gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi contoh untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb yang misalnya bertemu dengan seseorang yang lagi mendorong sepeda motor, ada baiknya jangan cuek-cuek lah ya, biar enggak disatuin ke Pak Aziz. Karena masih banyak harus dibantu yang harus dibantu oleh Pak Aziz. Lebih urgent mungkin nantinya gitu ya Pak Aziz. Ya terima kasih untuk Pak Yudi dan juga Pak Aziz sudah bersama kami di Ngobras dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu juga bisa bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Nah lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nih Pak Aziz dan juga Pak Yudi dengan program kegiatan yang baik-baik ya. Baik-baik dan apalagi mungkin ini menjelang Ramadan ya. Oh iya. Ramadan nanti berarti ada kegiatan Ramadan baik ya. Iya, harus ada sih. Harus ada. Pokoknya kata-katanya tidak lepas dari kata baik. Kata baik. Oke. Pahalanya kan lebih banyak kalau gitu. Berarti yang dicari sama Pak Aziz itu adalah apa tadi? Ya kebaikan. Pahala. Betul. Yang dicari adalah pahala ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga ataupun juga yang menonton mendapatkan pahala juga khususnya gitu dan menjadi contoh juga untuk Anda semuanya ya. Siap. Ya terima kasih Pak Aziz sekali lagi sama Pak Yudi. Lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan terima kasih juga untuk pendengar ataupun juga pemirsa yang sudah menyimak Ngobras malam hari ini. Berjumpa kembali di Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.